Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 6 saham. Saham-saham ini masih bisa kita pantau pada hari Jumat besok tanggal 13 Oktober tahun 2023. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, di sini ada chart dari pergerakan saham dengan kode ACS. Oke, tren pergerakannya masih terpantau uptrend ya, teman-teman ya. Ini pergerakan masih ada di atas garis MA20. MA20 ini merupakan area support kuat, teman-teman. Dan pada hari ini ACS berhasil menguat 3,21% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ada area resisten terdekat yang bisa kita pantau, yakni di area harga 815, teman-teman. Oke, yang mana area ini kalau misalkan besok berhasil ditembus, maka ACS akan berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya. Oke. Namun sebaliknya, kalau misalkan ternyata dia gagal menembus area resisten di harga 815, maka ACS akan berpotensi dia akan koreksi. Dan kalau misalkan dia koreksi, tentunya dia akan menuju ke area support terdekat. Kita bisa lihat di sini ada area support di MA5 dan MA20, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham ACS ini masih tertahan di atas garis MA5 dan MA20, maka ACS berpeluang dia akan menguat dengan menuju area resisten di 815. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham ACS, teman-teman bisa masuk, namun dengan jumlah lot yang perlu dibatasi ya, teman-teman ya. Karena ini kalau misalkan dia gagal naik dari area 815, maka dia berpotensi turun. Namun sebaliknya, kalau misalkan besok dia berhasil break dan close di atas area harga 815, maka ACS berpeluang kembali melanjutkan penguatan dan tentunya dia akan menuju ke area resisten berikutnya. Di sini kita bisa lihat ada area resisten di harga kisaran 895 hingga area 900-an, teman-teman ya. Di area sini kita bisa tarik garis. Oke. Oke, mudah-mudahan ACS besok berhasil ditutup di atas area resisten 815 dan berhasil kembali melanjutkan penguatan. Oke, next kemudian ada saham dengan kode GTRA. Oke. Kemarin kita juga sudah bahas ya, teman-teman ya, untuk saham GTRA. Dan pada hari ini GTRA berhasil ditutup di atas area garis moving average 60, teman-teman. Jadi area MA60 ini yang awalnya merupakan area resisten, saat ini berubah menjadi area support untuk GTRA. Oke. GTRA hari ini berhasil menguat 7,8%. Dan penguatan harga dari saham ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini menarik ya, teman-teman ya. Ini masih ada potensi di open market GTRA akan menguat, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita perhatikan ada area resisten di area harga 254 sekaligus harga tertinggi GTRA hari ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini area support yang bisa kita perhatikan di area harga kisaran 238. Mungkin bagi teman-teman yang ingin entry di saham GTRA masih bisa memanfaatkan adanya area support di area garis MA60 di area harga 236 238, teman-teman. Jadi selama pergerakan saham GTRA ini masih bertahan di atas garis MA60, tentunya GTRA berpeluang dia menguat. Target resistance pertama di area harga 254 di area sini. Oke. Kalau 254 berhasil tembus, ini masih ada area resistance selanjutnya di MA100 di area harga 272. Area ini berpotensi juga akan diuji oleh saham GTRA ya, teman-teman ya. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan GTRA besok berhasil melanjutkan penguatannya, teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Meta, teman-teman ya. Oke, Meta. Oke, Meta juga masih terpantau uptrend, teman-teman. Hari ini dia berhasil menguat 1,63%. Namun kalau kita lihat volumenya ini juga lebih kecil dibandingkan dengan volume kemarin. Jadi selama pergerakan saham Meta ini masih ada di atas garis MA5, maka Meta berpeluang akan kembali menguat, teman-teman. Dan targetnya di sini ada area resisten di area harga kisaran 272 hingga 294. Oke, ini masih cukup menarik, masih terpantau uptrend. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin entry di saham Meta, teman-teman bisa memanfaatkan area support ini di area harga kisaran 234 hingga 244-an, teman-teman ya. Karena selama pergerakan saham Meta ini masih tertahan di atas garis MA5, maka Meta masih berpeluang dia akan kembali menguat. Sebaliknya, kalau MA5 ini jebol,
ada risiko atau potensi Meta turun, dan tentunya kalau misalnya dia turun, dia akan menuju ke area support terdekat atau area support selanjutnya setelah MA5, yakni di MA20 teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat tren pergerakannya cukup menarik, Meta masih mampu bertahan di atas garis moving average 5 atau MA5. Oke, next kemudian ada saham di kode BRIS. Oke, saham BRIS. Hari ini BRIS menguat 1,93%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. BRIS berhasil menembus area garis MA200. Oke, MA200 ini merupakan area support untuk saat ini. Yang awalnya resisten, saat ini MA200 berfungsi sebagai support. Oke, ini cukup menarik ya teman-teman ya. Ini masih ada potensi BRIS akan kembali melanjutkan penguatannya dengan menguji area resisten terdekat. Ada area MA20. Oke, garis MA20 ini merupakan area resisten yang berpotensi akan dituju atau diuji oleh saham BRIS, yakni di area harga kisaran 1600 teman-teman. Oke, jadi selama pergerakan saham BRIS ini masih mampu bertahan di atas garis MA200, maka BRIS berpeluang dia akan menguat teman-teman, dan target kenaikannya di area resisten terdekat di MA20. Jadi untuk jangka pendek ini MA20 ini merupakan area resisten teman-teman ya. Nah, kalau misalkan MA20 ini gagal ditembus, BRIS berpeluang akan koreksi kembali teman-teman. Jadi kalau misalnya dia koreksi, dia akan menuju ke area support MA200 teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham BRIS, teman-teman bisa cicil beli target terdekat di MA20. Dan sebaliknya, kalau misalkan hari Jumat besok BRIS berhasil break dan close di atas garis MA20, BRIS berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya, dan tren akan mulai berubah arah ya teman-teman ya, akan mencoba untuk bergerak di fase uptrend teman-teman. Jadi kuncinya di MA20. Mudah-mudahan pada hari Jumat besok BRIS berhasil menguat dan ditutup di atas garis MA20. Oke, next kemudian ada saham kode Dewa. Oke, Dewa juga terpantau uptrend. Hari ini dia berhasil menguat 3,95%. Penguatannya juga diimbangi dengan ada peningkatan volume. Kalau kita perhatikan MA5 dan MA20 ini area support kuat ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Dewa ini masih bertahan di atas garis MA20 dan MA5, maka Dewa masih berpeluang dia akan kembali menguat teman-teman. Jadi area support yang bisa kita pantau atau kita perhatikan ini di area support di garis moving average 20. Oke. Target terdekat dari kenaikan saham Dewa, oke, di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di harga 81. Oke. 81 ini merupakan area resisten yang cukup kuat teman-teman ya. Ini beberapa kali, 3 kali ya. Ini area 81 ini berusaha untuk ditembus namun gagal teman-teman. Yang di sini kalau misalkan 81 berhasil ditembus, maka target berikutnya kenaikannya di area harga sekitar 85 87. Ini masih cukup oke, masih terpantau uptrend. Mudah-mudahan besok Dewa berhasil melanjutkan penguatannya dengan menuju area resisten di area harga kisaran 81. Oke. Ini kita coba kasih garis. 81 ini area target resisten pertama, kemudian apabila 81 berhasil tembus, maka dia akan berpotensi kembali melanjutkan penguatannya dengan menuju area resisten di area harga kisaran 85 hingga 87. Oke, mudah-mudahan lancar untuk Dewa. Oke, next kemudian ada saham dengan kode TOL, TOL. Oke, untuk saham TOL ini juga masih terpantau uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis MA20 dan MA200 ya teman-teman ya. Dan MA5 saat ini merupakan area support terdekat di saham TOL teman-teman. Oke, dia sempat ada di harga tertingginya, yakni di area harga 73. Namun pada saat market close, TOL ditutup di harga 68 teman-teman ya. Oke, area resisten yang bisa kita perhatikan atau bisa kita jadikan sebagai area taking profit, yakni di area harga kisaran 71 hingga 74 ya teman-teman ya. Ini target kenaikan dari saham TOL. Jadi kalau kita lihat candle seperti ini atau pergerakan chart saham TOL ini, kita bisa memanfaatkan momentum untuk scalping atau trading cepat ya teman-teman ya, dengan menjadikan area-area resisten ini sebagai area target taking profit teman-teman. Jadi selama pergerakan saham TOL ini masih mampu bertahan di atas garis MA200, maka TOL masih berpeluang dia akan menguat teman-teman ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan MA200 ini dijebol, maka TOL berpotensi atau rawan dia akan turun teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa manfaatkan momentum untuk scalping atau trading cepat di saham TOL teman-teman ya. Mengingat kalau kita lihat ini candlenya ini kebanyakan ada ekor di atas ya teman-teman ya. Oke, jadi kita harus tetap hati-hati. Kita bisa manfaatkan momentum mendapatkan cuan
dengan style trading kita masing-masing. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.